Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Legend of Martial Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Ye Chen dan Si Yue yang telah sampai di sekte Heng Yue. Ye Chen memberitahu bahwa sekte Heng Yue memiliki susunan teleportasi yang mengarah langsung ke istana Hautian. Jadi, jika kau memiliki keperluan mendadak, dirimu bisa pulang kapan saja. Tetapi Si Yue bertanya apakah sebenarnya dirimu sedang mengusirku. Ye Chen menjawab jika diriku tak bermaksud seperti itu. Kemudian Si Yue pun berkata, kalau begitu aku akan berkeliling untuk melihat-lihat. Tak berselang lama terdengar suara naga Long Ye yang memerintahkan Ye Chen untuk datang ke aula utama. Tak banyak berpikir, Ye Chen segera bergegas menuju ke sana. Setibanya di sana, Ye Chen bertanya, apakah ini adalah harta karun yang kau ingin tunjukkan padaku? Naga Long Ye membenarkan hal tersebut. Dirinya menjelaskan bahwa ini adalah peta langit berbintang kuno. Peta ini juga merupakan rahasia yang dibuat oleh Maha Tinggi klan milikku beberapa tahun yang lalu. 那你就去忙吧，我自己随便转转。这里有通往昊天世家的传送阵，我族至尊昔年开创的密图。这就是你想让我看的宝贝。 Naga Long Ye mengatakan jika ini bukanlah langit berbintang yang sesungguhnya, melainkan cara meniru langit berbintang menggunakan teknik rahasia untuk menangkap peluang langit dan bumi. Dan fungsi dari peta langit ini adalah untuk sebuah pengawasan. Ye Chen bertanya apa sebenarnya yang dimaksud fungsi pengawasan. Lalu Naga Long Ye menunjuk sebuah bintang yang ternyata itu adalah kota kuno Qian Qiu. Tak hanya itu, setiap bintang yang ada dalam peta ini melambangkan diri seseorang. Kemudian ada juga bintang berwarna kuning melambangkan alam matahari sejati. Kalau warna ungu melambangkan alam spiritual. Sedangkan yang berwarna merah melambangkan alam Kongming hitam. Dan yang terakhir, bintang warna emas yang melambangkan alam kuasi surga. 秘术自行捕捉天地奇迹，成。一颗星辰代表一个人，具体有什么用？镜，金色是准天镜。 Ye Chen tak percaya bagaimana bisa semua itu dilihat dengan cara seperti ini. Naga Long Ye memberitahu pergerakan para bintang juga berarti untuk para kultivator. Ye Chen berkata apakah Beicu juga berada dalam pengawasan peta berbintang ini. Naga Long Ye pun menjawab bahwa peta langit ini belum dikatakan lengkap, karena hanya dapat melihat sekilas dari sebagian situasi di Nanchu. Ye Chen merasa senang karena jika Beicu bisa diawasi, maka kita langsung tahu ketika mereka akan menyerang. Kemudian Ye Chen menyuruh agar Naga Long Ye memindahkan peta tersebut ke pasukan surgawi. Dan untuk masalah Ren Huang akan aku serahkan juga kepadamu. Naga Long Ye kesal karena Ye Chen sangat pintar memanfaatkan dirinya. Lalu Naga Long Ye bertanya, apakah kau pernah melihat putra suci dari dinasti pembunuh? Ye Chen menjawab, sepertinya kau memang mengetahui segala hal. Ye Chen juga menjelaskan bahwa dari pergerakan putra suci, aku merasa itu berkaitan dengan ruang dan waktu. 星辰的移动也代表着那些修士在移动。好，要尽快完善。只能窥探到部分北楚的情况。你最近是不是遇到啥事儿了？ 你完善后交给人皇就好了。 Naga Long Ye menegaskan jika teknik tersebut adalah teknik Dewa Petir Terbang, yang mana kekuatan itu merupakan bawaan dari tubuh pemusnahan ilahi. Ye Chen bertanya apa sebenarnya asal-usul dari teknik ini. Naga Long Ye mengatakan jika itu adalah sejenis teknik rahasia yang menentang surga, yaitu setelah berhasil mengunci targetnya, ia dapat bergerak dalam ruang dan waktu untuk memenggal kepala musuh dalam sekejap. Ye Chen mengerti dan kembali bertanya apakah teknik tersebut memiliki sebuah kelemahan. Naga Long Ye menjawab tentu saja teknik ini memiliki kelemahan, sama seperti mata immortal milikmu.
Kelemahannya adalah jika kau ingin membunuhnya dengan satu serangan, maka batasnya 300 kaki. Sehingga ia tak akan memiliki kekuatan untuk menjangkau keberadaanmu. 看来你都通过星空图知道了。寂灭神体的天赋神通，自如，我连踪迹都捕捉不到。一旦锁定目标，便可以时空挪移。 Namun, Nagalongye menambahkan bahwa tubuh pemusnahan ilahi adalah garis keturunan yang paling merepotkan. Dan cara terbaik saat bertemu tubuh pemusnahan ilahi adalah segera dibunuh saat masih bayi. Tak hanya itu saja, kedua teknik rahasia ini melibatkan ranah, ruang, dan waktu. Jadi, jika kau ingin bersaing dengan teknik Dewa Petir Terbang, dirimu harus memiliki mata immortal. Ye Chen pun mengerti dan akan segera pergi karena tak ada hal lain yang ingin dibicarakan. Tetapi, Nagalongye mengatakan bahwa tubuh Dao Xingchen milikmu masih berada dalam kondisi yang aneh. Hal itu membuatku khawatir jika Xingchen tak akan bisa kembali tersadar lagi. Oleh karena itu, dirimu juga harus menghubungkan kesadaran milikmu dengan Xingchen. Lalu, saat kau memasuki keadaan aneh tersebut, mungkin kau bisa menolong dirinya. Ye Chen menjadi tertarik dengan topik pembicaraan mereka. Namun Nagalongye menjelaskan jika hal itu sangat berbahaya, karena apabila kau tersesat, maka dirimu akan tertidur lelap. 这样，此术便无法对你施展，必定要有6道仙轮眼。小心，因为它是寂灭神体，是迷失其中，一样会陷入沉睡，意识被拖进了一个诡异意境。 Kemudian Ye Chen menjawab bahwa diriku telah berjanji pada istana Xing Yue, jika aku pasti akan menyelamatkan Xingchen. Nagalongye pun mengerti dan akan membantu Ye Chen. Dirinya berkata, setelah kompetisi 3 sekte selesai, aku akan mengirimmu ke dalam dunia bawah sadar Xingchen. Setelah itu, Ye Chen yang sedang berjalan tak sengaja bertemu dengan Chu Xuan dan Xi Yue. Bahkan di sana juga ada Ruoxi yang sangat senang melihat kedatangan Ye Chen. Ye Chen bertanya pada Xi Yue, berapa lamakah dirimu akan tinggal di sini? Lalu Xi Yue menjawab, aku belum tahu pasti kapan diriku akan kembali pulang. Setelah mengatakan hal tersebut, mereka bertiga pun segera pergi dari sana. Tak lama kemudian datang Ling Yu'er yang berkata pada Ye Chen bahwa ada hal penting yang ingin aku tanyakan. Ye Chen menjawab, apakah sebenarnya yang ingin kau tanyakan? Tetapi tiba-tiba saja datang tetua Chu yang meminta maaf pada Ye Chen karena Ling Yu'er telah mengganggunya. Ling Yu'er yang kesal menegaskan, apakah dirimu benar-benar ingin menghancurkan hidupku? 这事等3宗大比结束再说。令星月圣女便一定会救他。虽如此，但你这也太……可爱，弟妹们人又好。 Tetua Chu mengingatkan agar Ling Yu'er menjaga perkataannya saat berbicara dengan yang mulia. Namun, Ling Yu'er tak peduli dan tetap akan bertanya sampai dirinya mendapatkan jawaban yang ia inginkan. Ye Chen pun memberitahu agar Tetua Chu membiarkan Ling Yu'er bertanya kepadanya. Ling Yu'er segera mengajak Ye Chen ke sebuah tempat untuk membicarakan hal yang ingin dirinya katakan. Sesampainya di sana, Ling Yu'er bertanya, apakah kau pernah melihat Hong Chen? Ye Chen menjawab bahwa diriku memang pernah bertemu dengan dirinya. Ling Yu'er kembali bertanya, jadi di manakah Hong Chen saat ini? Ye Chen berkata, mengapa dirimu begitu penasaran dengan pria ini? Ling Yu'er menegaskan, itu semua karena aku adalah istri dari Hong Chen. Ye Chen tak percaya mendengar penjelasan tersebut. Dan ia memberitahu bahwa sejujurnya diriku juga tak tahu kemana perginya Hong Chen. Setelah mendengar penjelasan Ye Chen, Ling Yu'er pun bergegas pergi dari sana. 你是不是见过红尘？我是他的妻子。红尘的事情如此上心，我也不知道红尘去了哪里。 Tetapi Ye Chen kembali bertanya, apakah dirimu akan pergi untuk mencari Hong Chen? Ling Yu'er menjawab, tentu saja aku akan mencari dimanapun suamiku berada. Ye Chen mengatakan jika Hong Chen yang sekarang telah berbeda dengan yang dulu. Ling Yu'er yang sangat kesal mengatakan, lalu jika dia berbeda, apa masalahnya? Ye Chen menjelaskan bahwa aku akan memberikan jawaban yang selama ini kau cari. Ling Yu'er menjawab, jika diriku tak akan dengan mudah mempercayai orang sepertimu.
Kemudian Ye Chen pun memerintahkan prajuritnya untuk mengirim Ling Yu'er kembali. Sedangkan di sana Tetua Chu bercerita tentang Ling Yu'er di masa lalu, yang dimana saat Ling Yu'er kehilangan kekuatan kultivasinya, diriku segera menyegel ingatan miliknya. Bahkan aku juga mengirim Ling Yu'er ke dunia fana sebagai pengalaman pelatihan untuknya. Tapi aku tak menyangka jika hal itu justru mengarah pada pernikahan yang rumit seperti sekarang. Ye Chen bertanya, jadi Ling Yu'er bertemu dengan Hong Chen di dunia fana. Sang tetua pun membenarkan hal tersebut. 我不信。你就待在恒月宗，红尘会来的。他在凡人界遇到了红尘，我封印了他的记忆。 Tetua Chu menjelaskan bahwa Ling Yu'er tak memiliki ingatan apapun tentang seorang kultivator. Dan saat itu Hong Chen juga dalam keadaan yang sangat kacau, sehingga diriku tak menyangka jika mereka berdua malah menikah secara tak sengaja. Ye Chen berpikir apakah kisah cerita ini mirip dengan kisah dirinya dengan Liu Ruyan. Tetua Chu berkata bahwa pertama kali aku melihat Hong Chen adalah pada malam pernikahan mereka. Dan meskipun saat itu Hong Chen dalam keadaan kacau, tapi dirinya sangat kuat. Tetua Chu juga memberitahu bahwa waktu itu aku mencoba untuk menyembuhkan luka Hong Chen. Tetapi justru hal tersebut malah membangkitkan kekuatan misterius dari dalam tubuhnya. Yang mana karena hal itu Hong Chen menjadi tidak waras dan diriku menderita luka parah. 我和如烟的故事何其相似！ 玉儿没有修饰的记忆，体内一股神秘力量，我才知道这些事。 Kemudian setelah Hong Chen menjadi gila dan menghilang, diriku membawa Ling Yu'er kembali ke dunia kultivator. Bahkan saat itu, bakat kultivasi Ling Yu'er meningkat lebih tinggi. Tapi Hong Chen adalah penghalang iblis bagi Ling Yu'er. Karena setiap kali dirinya akan menerobos, dia akan dimangsa oleh iblis batinia. Yang mana hal itu membuat Ling Yu'er hampir berubah menjadi abu. Diriku juga tak memiliki pilihan lagi selain menyegel ingatan miliknya dan menggunakan mantra pelupa. Namun pada akhirnya, Ling Yu'er berhasil membuka segel tersebut sehingga mengingat semuanya. Yang hal itu membuat temperamen Ling Yu'er berubah secara drastis. Aku juga berpikir jika kau adalah reinkarnasi dari Hong Chen yang diutus dewa untuk menyelamatkanku. Ye Chen pun sadar bahwa dulu kau memintaku menjadi menantumu karena hal ini. Dirimu ingin memanfaatkanku untuk menghancurkan penghalang iblis di hati Ling Yu'er. Tetapi Ye Chen mengerti dan berkata agar Tetua Chu tak perlu menyalahkan dirinya sendiri. 玉儿每次修为进阶，玉儿一人回到修世界，回忆起了一切，便对他使用了忘情咒。 是想借我来消除他的。 Lalu Ye Chen pergi ke dalam gua di sekte Heng Yue. Di sana ternyata ada Ling Yu'er yang meminta agar Ye Chen segera melepaskan dirinya. Ye Chen menjelaskan bahwa dirimu saja tak tahu di mana dia berada, jadi bagaimana kau bisa menemukannya? Ye Chen juga mengingatkan jika Hong Chen yang saat ini sangat berbeda dengan yang dulu. Ling Yu'er menegaskan bahwa aku adalah istrinya, sehingga dia tak mungkin akan menyakitiku. Ye Chen berkata agar kau lebih baik menunggunya di sekte Heng Yue, karena dia tak lama lagi akan datang. Di luar gua, terlihat Chen Shui sangat khawatir jika Ye Chen akan tahu dirinya lah yang membocorkan rahasia ini. Ye Chen mengatakan pada Chen Shui, apakah kau pikir dirimu memberinya sebuah harapan? Tapi nyatanya kau hanya membuatnya kembali jatuh ke dalam keputusasaan. 就算出去了，也找不到他。妻子，他不会伤害我的。他已经不是原来的红尘了，很快他就会来的。 Chen Shui menjawab bahwa tak peduli seberapa kecil pun harapan yang ia miliki, pasti ada kemungkinan yang tak terbatas dalam hal ini. Lalu ia bertanya, berapa lamakah dirimu berniat untuk mengurung dirinya di sini? Ye Chen memberitahu, aku akan mengizinkanmu menemuinya saat Hong Chen datang. Dan kali ini jangan sampai kau membocorkan rahasia lagi. Lalu Ye Chen mengajak Chen Shui untuk memindahkan pasukan dunia fana Chu Selatan ke Chu Utara. Chen Shui bertanya apakah dirimu akan menyerang Bei Chu. Ye Chen menjawab tentu saja tidak. Chen Shui juga berkata, bukankah kau mengatakan bahwa perjalanan ke Bei Chu akan ditunda? Ye Chen menjelaskan ada mata-mata dari Chu Utara di Chu Selatan.
Jadi tentu saja ada juga mata-mata di Dewan Taisang. Chen Shui pun mengerti dan akan segera melaksanakan perintah dari Ye Chen. Sedangkan Ye Chen mengingatkan bahwa hanya kau dan aku yang mengetahui tentang hal ini. Jadi aku berharap dirimu tak mengkhianati kepercayaan dariku. Chen Shui berpikir jika Ye Chen semakin lama menjadi seperti Master Hong Chen. 希望都有无限的可能。会让他再一次跌入绝望的泥沼。帝君北楚之事要暂缓吗？哪里？调往北楚凡人界，坚信长老会中自然也有。 Saat Ye Chen sedang berjalan tanpa diduga, datang si Hua yang memberikan inti Qingluan yang Ye Chen pinta waktu itu. Ye Chen pun segera berterima kasih karena si Hua sudah membantunya mendapatkan inti tersebut. Kemudian Ye Chen bertanya apakah dirimu bisa memanggil binatang suci Qilin, karena aku juga membutuhkan tanduk binatang suci itu untuk ditambahkan sebagai bahan campuran. Si Yue menjawab bahwa diriku khawatir tak bisa melakukannya, karena dunia roh adalah alam yang sangat menakjubkan. Dan setelah aku menandatangani kontrak dengan makhluk roh, maka diriku tak bisa lagi memanggil binatang roh. Ye Chen meminta maaf karena dirinya tak mengetahui tentang hal ini. Namun si Yue memberitahu bahwa guruku mengatakan jika tanduk unicorn ada di sebuah tempat, yang mana tempat tersebut adalah pegunungan Xiwandasan. 你要的青鸾精髓，每人只能与一只灵兽签订契约。能把麒麟也召唤出来呀、在哪里？ 10万大山。 Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 100 season keempat pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.